Apa jualan jilbab? Sejak kapan lu jualan jilbab? Ini jilbab bini Anda kagak dicuci apa gimana sih? Bau banget. Pernah, copet pernah. Copet pernah. Copet di mana? Saya di Manggarai pernah. Saya ada grup, Pak. Kita di beberapa, misalkan acara-acara musik segala macam. Komplotan. Nama grupnya apa? Copet Manggarai. Yes. Bapak nggak pernah kasih saya makan. Saya sekolah aja Bapak nggak pernah bayarin saya sekolah. Bapak ya tahu ya. Bapak cuma taunya nagih saya. Tapi sekolah saya. Gua kan bapak kos lu. Ini kosannya Pak Jarwo. Harganya murah. Harganya murah, Tempatnya enak. tempatnya enak. Cuy, rangga beda. Akhirnya kos-kosan saya sekarang udah berhasil dan sukses direnovasi. Wah. Gimana? Keren nggak? Alhamdulillah ini berkat bantuan dari Pak. Wah. Makasih loh Pak, makasih ya. Mantap ini, luar biasa memang. Waduh, ini ada perubahan. Semoga ke depannya kos-kosan saya lebih banyak yang kos. Kemudian ya dia nongol. Bel. Astagfirullah, kamu dari tadi ngomong sendiri. Kamu sudah minum obat belum? Gue bapak kos lu. Ngomong sendiri. Gue itu mengungkapkan isi hati gue. Ini hasil renovasinya udah beres, Abel. Lu ini udah beres, udah cakep, malah pulang. Mau kemana? Kamu korupsi di mana? Bukan. Setahu saya tempat kamu dulu tuh jelek. Kok dapat sebagus ini? Ini berkat bantuan dari Pak. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Coba lihat tuh. Luar biasa. Keren nggak? Nih, Keren sekali kamu. ngapain bawa koper? Duduk. Saya udah capek di Indonesia ini. Emang selama ini kamu di mana? Hah? Aku di dalam kos kamu. Lu main kamu aja lu. Gua bapak kos, masa lupa? Geger otak udah. Sibuk. Mau kemana bawa koper? Saya benci sama negara. Saya benci sama... Benci kenapa? Negara selama ini baik sama Saya kamu. capek. Capek kenapa? Saya hidup saya itu... Kamu siapa? Kos apa? Gua ini bapak kos. Maaf saya emosi. Karena Aduh. saya merasa... Aduh, Kobel, cerita dong. Ebel. Oh, Ebel. Oh iya. Gue juga lupa sama lu jadinya. Maaf. Saya Kenapa? mau pulang kampung, saya nggak kuat lagi di... Pulang ke Palangkaraya? Ya. Saya udah nggak kuat lagi di Jakarta ini karena bikin saya... Hati saya kesel. Saya nggak dapat pekerjaan apa-apa lagi. Kamu selama ini, aduh Ebel. Duduk, ngapain lu? Ikut gua lagi. Lagian kamu emosinya gimana? Dramatisasi. Siap. Lu kan selama ini, melakukan kriminalitas di Jakarta. Iya kan? Iya. Memang parah lu, Bel. Orang tua lu mengirim dulu ke Jakarta. Dulu mau sekolah kan? Orang tua saya adalah biri-biri. Maksudnya apa? Karena saya selama ini bingung. Bingungnya? Ya, gimana ya? Di keadaan sekarang yang menurut saya, keadaan yang bikin saya itu yang bikin seperti itu. Saya harus mencoba untuk meraih menjadi Tarzan. Saya tahu nggak, di dalam kosan aja saya nggak tahu harus makan apa. Bapak nggak pernah kasih saya makan. Saya sekolah aja Bapak nggak pernah bayarin saya sekolah. Bapak ya tahu ya, Bapak cuma taunya nagih saya. Tapi sekolah saya... Gua kan bapak kos lu. Bukan bapak kandung lu. Saya pengen Bapak jadi Bapak Lu kandung harus saya. dibayar gua dong.
Gimana? Ya udah gini, nanti kalau udah di kampung, jangan melakukan kriminalitas lagi ya. Ya, Udahlah, kamu katanya udah tobat. tapi kan Bapak tahu sendiri. Bel, Pak RT. Kenapa Pak RT? Kok mukanya belipet-lipet lu gitu? periksa nih. Gue beli handphone sama dia. Terus? Nipu dia. Sabar dulu. Saya bisa jelasin. Saya bisa jelasin, Pak. Saya bisa jelaskan. Tadi katanya dia udah tobat, nggak melakukan kriminalitas. Sekarang lu jual handphone ke Pak RT, ternyata HP-nya rusak. Ya, bukan cuma HP rusak, ini HP mainan. Tuh. Gak bakal rusak diginin juga. Tuh, HP Hati-hati. mainan. Yang dibatinnya rusak meja ntar. Nih ya, Nah, ntar minta ganti lagi sama Pak. Gampang. ini mohon maaf ya, dua ipin-ipin. Bel, Ipin-ipin. coba ceritakan jelasin. HP ini, dari awal saya sudah bilang kan sama Anda, Iya. saya jual HP rusak. Mana aduh, gue mana mau beli. Lu bohong. Nih, Pak RT, saya jual HP gitu dipakai dus. Nih ya, murah sih harganya. Tapi nggak bilang, ini HP rusak. Kagak, siapa yang mau beli? Sabar dulu. Sekarang gini, Ini gara-gara lu. Semua emosi mengeluarkan. sekarang saya tanya sama Anda, Bapak. Ya. Kalau misalkan beliau saya jual, harusnya kan beliau harus nanya dulu, ini Iya. HP rusak atau tidak. Dia nggak tanya. Lu yang salah. Jadi gue juga ya ini. Mana ada orang mau jual HP rusak, nggak masuk logika. Iya. Pak, Bapak jelaskan Oke. ya, Bapak saya jelaskan dulu, Iya. Pak. Kasih tahu ke beliau. Ya. Keadaan HP ini memang sengaja saya jual karena saya kebutuhan punya duit. Ah. Salah nggak saya menjual ke beliau? Ya enggak dong. Karena kebutuhan ekonominya sedang Tapi HP mendesak. beginian dijualnya. Oh jadi ini Dia gue nggak tahu di dalam dus. lah, Kan ini gua Pak RT harus periksa dulu dong. Gimana? Ya kan nama sama warga sini, percaya aja. Oh, berarti- Kan tipu emang begitu. Anda menipu namanya. Bapak bisa itu. jelaskan ke beliau. Ah. Saya itu tidak menipu, Langsung Bapak. aja, Oh, iya, ngapain iya. Bapak ini? Lu bikin emosi aja, apa ya, ayo. Iya, Itu juga ngikut lagi. Iya, Ya, Coba. dia emang nggak kelar-kelar nih. Lu bilang mau kemana? saya mau Mau pulang kampung Itu atau? apa dalamnya? Jangan dibuka laporan. Apa dalamnya? Oh, jangan-jangan bini gue lagi. Enggak, Pak. Apa dalamnya? Kalau mau pulang kampung, pasti lo bawa pakaian, Nah. lo bawa barang-barang. Lu Betul. sekarang lihat. Pak, Enggak, udah jujur. Coba cek. Sini. Pak, jangan, Pak. Jangan, Periksa Pak. dulu. Periksa dulu. Jangan lah, Pak. Jangan. Bahaya Pak RT aja sekelas pejabat lu tipu. Ya saya kan, Pak, udahlah, Pak. Pak, udah. Udah, Pak. Jilbab bini gua. Ini apaan? Ya, jadi gini. Jadi gini. Apaan? Saya mau cerita dulu. Jadi gini nih. Duduk. Ya, saya jelaskan dulu. Gila, kenapa? Jadi, sambil... Gila. Masa semua gila? Semua. Kayak gini. Ada alasannya, Pak. Saya sambil menyelam minum air, Pak. Jadi saya pulang nggak mau sia-sia, Pak. Saya bisa jual ini loh, Pak. Apa jualan jilbab? Sejak kapan lu jualan jilbab? Ini jilbab bini Anda kagak dicuci apa gimana sih? Bau banget. Ini selama ini gua dikumpulin. Dikumpulin banyak atu-atu Terus? nyolongin lu ya, bisa banget lu. Terus mau tidur setiap malam lu cium-cium begini. Maksudnya apa? Saya jujur, saya nafsu sama istri Anda. Bau banget. Wah, kamu itu. Emang gak berhenti sekali tukang tipu, tetap tukang tipu dia. Jangan dong, katanya udah tobat. Ternyata dilakukan lagi. Ya, keadaan yang membuat saya kesebut. Bangsa ini nggak butuh seperti Anda ini. Jangan seperti itu. Contoh-contoh elit-elit yang begitu yang suka nipu rakyat. Jangan. Cuman terbaik. Itu. Jangan sosok membela diri ya. Membawa-bawa di sini ya. Pak jilbab istri saya. Dicolong sama si Ebel. Gak, lu jujur aja, dia kan ngakunya komika nih. Sebelum jadi komika lo apaan deh? Saya sebelum jadi komika, nih mohon maaf, Pak. Karena kebutuhan saya. Iya. Ya, saya copet, Pak. Jadi semua pekerjaan apa? Pernah, copet pernah. Copet pernah. Copet di mana? Saya di Manggarai pernah. Saya ada grup, Pak. Kita di beberapa, misalkan acara-acara musik segala Komplotan. macam. Komplotan. Nama grupnya apa?
copet Manggarai. Yes. Masa ada yel-yelnya. Setiap pagi mau berangkat, briefing dulu. Iya. Selamat pagi gitu. Masa copet begitu. Ada grupnya, Pak. Ada grupnya. Jadi kalau sendiri Daerah operasinya di mana? banyak, Pak. Jadi kita tuh copet yang di mana tidak bisa sendiri, Pak. Kalau orang sendiri itu berarti dia profesional untuk mencopet, Pak. Jangan diikutin ya, jangan ditiruin ya. Nyopetnya gimana caranya lu ngambil dari Enggak, dompet? jadi sistemnya itu kita ada 5 orang atau 3 orang. Jadi ada di mana ada sistem acting, ada sistem pengambilan, ada sistem pengalihan. Ada 3 di bagian nih. Berbagi tugas. Iya, ada Acting, pengambilan, pengambilan, pengalihan. Nah, Actingnya ngapain? actingnya misalkan ada bapak, kita bisa ambil contoh gimana ya, Lu Pak? posisi sebagai apa? Saya biasanya eksekusi. Oh, Kalau Ngambil. kalau nggak ngambil, kalau nggak actingnya saya. Kalau nggak pengalian? Pengalihan, Ya benar. semua namanya itu. Kagak ada bagi aja, orang cuma 3. Karena gini, kan nipu pikiran kita juga. Emang dia. Jadi gini. Lu jangan percaya omongan dia. Dia hiburan aja buat kita. Oke. Nah, gini. Ngapain? Ini biasanya, Pak, saya nih mohon maaf ya, tapi jangan ditiru ya teman-teman. Kalau saya sendiri saya nggak berani, pasti Itu ketahuan. di bus. Di bus ada, di acara-acara musik ada. Dia pernah nyopet di acara syuting. Iya. Buat penonton bayaran kan ditaruh tas. Nah dia pernah. Ini misalnya nih penonton nih. Jangan kan nggak boleh bawa tas ke dalam. Tasnya di mana ditaruh? Nah lu ngapain? Ayo. Ayo ngaku lo. Ayo. Jadi ada sih, Pak, di salah satu acara, Pak, hostnya itu Vincent dan Desta, Pak. Oke. Saya di situ dikasih kepercayaan sama teman-teman saya dari ada salah satu korlap, kita kerjasama sama korlapnya. Emang jahat tuh korlap, nyuruh kita nyopet. Jadi kita 10 orang, Pak, berselimut lah kita sebagai penonton bayaran. Berselimut. Maksudnya? Ini, Pak, apa namanya orang? Berselingkuh. Masuk gitu loh, Pak. Jadi penonton yang Menyelinap. menyelinap. Oke. Nah berselimut. Kita menyelinap 10 orang. Jadi saya bagian pengambilan. Ada ibaratnya beberapa ada yang ngeliatin ibaratnya kayak nih di mana dia naruh dompet-dompetnya di belakang. Ngegambar dulu, gambar gambar sama ada. teman tuh lah. Jadi taruh di tas misalnya kita ngambil dompetnya nih, kita masukin ini. Habis itu cabut kita. Ini pura-pura jadi penonton juga. Iya, jadi penonton saya pura-pura. Habis itu kita lihat duitnya, astagfirullah, Pak. 10.000 semuanya. Enggak ada. Ya Emang penonton miskin kata saya. Saya berharap jutaan, ratusan. Ya kalau begitu dia nggak mau jadi penonton bayaran. Orang penonton bayaran lagi mau nyari uang. Ya namanya kita mencoba kan. Yang paling gede Bapak tahu acara konser, Pak. Kita tahu nih orang-orang kaya. Konser di Emas-emasnya. Iya. Wah, rame Gimana banget. caranya jambret? 3 orang, kadang 4 orang. Enggak. Kadang ada yang, misalkan ada yang joget nih. Cewek nih joget. Pengali. Masa kumisan cewek? Misalkan cewek nih misalnya joget nih. Pacarnya di sini, kita ada 4 orang sini. Teman saya nggak. Itu mah lo. Orang ngambil itu. ininya. Tapi teman saya sambil begini. Gimana dong? Gimana? Jadi kesimpulannya, Pak, adalah ada beberapa dari grup ini ketangkap waktu zamannya acaranya MC-nya Pak Gading, Uus segala macam di salah satu stasiun TV lah. Oh ya. Disebut aja Blodok. Inbox. Yes. Jauh banget ininya. Tapi gua tahu. Iya. Ya jauh. Teman saya ketahuan. Iya. Terus dia ngasih tahu teman-temannya. Lah kita kan kagak ada bukti, mau gimana? Polisi pun gak bakalan nangkap kita karena gak ada bukti. Tapi anak-anaknya segala macam disikat, Pak. Diangkut. Jadi temen lo yang ke gap. Gak boleh, Pak, di dalam dunia percopetan, Pak. Gak boleh salah satu kita ngasih tahu. Nyanyi gitu. Nyanyi gak boleh. Habis, Pak, kami kalau bisa dibakar itu. Karena perjanjian dari awal kan. Kalau misalkan ketangkap satu sama lain gak boleh. Lo pernah gak ketangkap? Alhamdulillah, Pak, selalu licin seperti ular. Licin terus. Lu tindak kriminal apa yang paling parah yang lu lakuin? Alhamdulillah memukul salah satu orang. Jadi sini, Pak, di Cawang Uki itu ada Polsek Cawang Uki, Pak. Ya. Nah di situ mohon maaf nih Pak Haryono Oh, lu keluarga. disuruh kos dulu ya? Iya, kos di Cawang. Berapa harga kosnya? 300.000. Lantainya papan, temboknya triplek, atapnya matahari panas. Oh, lu kos di situ? Saya ngekos di situ. Lu kosnya gimana? Kosnya gimana? Lantainya papan, temboknya triplek, atapnya matahari panas.
Terus ceritanya? 300.000 tuh per bulan. 300.000 per bulan. Iya. Saya tuh capek Pak, jadi capek banget saya mah. Kerja jualan koran, jualan tisu lah. Apa capek lah saya, duit cuman gitu-gitu doang. Kadang utang banyak banget. Saya datang ke kantor polisi. Kebetulan yang jaga Pak Haryono, ingat banget namanya beliau. Pak Haryono. Pak Haryono. Pak Haryono tangkap saya udah capek Pak. Musik nih dramatis nih bro. Enggak, lo apaan kesalahan lo apa? Iya, Lo bilang saya ngaku. udah capek. Saya dapat uang segini-gini aja. Saya pengen minta makan gratis. Terus apa tanggapan Lu Pak nggak Haryono? sekolah? Nah, bilang Mau itu. dapat MBG. Apanya? Iya, Itu belum justru ada. sekarang ada. Iya, Dulu nggak ada. Iya. Kata Pak Rano cuma bilang, kamu nggak punya kesalahan kalau begini Pak. Saya pukul sama polisi. Masuk saya 2 minggu, Pak. 2 minggu lebih. Makan gratis. Dikasih makan nggak? Masih 2 minggu. Dikasih makan 3 banyak. Alhamdulillah, Sehari. makan jadi gratis ya. Gratis. Saya mau dikeluarin, saya tidak mau. Saya tidak mau keluar. Makan apa di luar? Saya mau makan apa? Saya ujung-ujungnya nyopet lagi, Iya. nipu orang lagi, ngebohongin lagi. Seperti omongan inilah saya bohongin. Iya. Makanya dia ngomong kita anggap hiburan aja Pak Jarwo. Gimana dong kata saya? Lagian ngapain lo ke Jakarta? Kenapa nggak melakukan kegiatan itu di Palangkaraya? Karena menurut saya sebagai manusia atau laki-laki, kalau kita di kampung akan stuck seperti itu aja. Tapi kalau kita sebagai laki-laki, untuk merantau jiwa kemanusiaan kita, jiwa kita. Kalau lo habis cerita di Jakarta setiap subuh bersihin masjid, nah tuh lo ngomong pas. Lo Pak. baru ngomong minta makan di polsek. Alhamdulillah. 3 bulan saya pertama kali sampai Pak di Jakarta. Ya. Saya datang ke masjid, saya ngebersihin masjid. 3 bulan itu, toa hilang Pak. Bertahan hidup bro, bertahan hidup Pak. Gimana dong? Orang sholat subuh kelewatan semua. Iya. Toanya pada hilang. Tapi balik lagi. Tot itu umur berapa ke Jakarta waktu itu? 17. 17. 17 tahun. Jadi Sendiri ya? 17 lo merantau ke sini. Merantau. Apa titik awalnya lo gue putuskan gue merantau? Titik di mana seorang laki-laki ini sudah capek dengan duniawi di sana. 5 harta, popularitas. Gak usah. Sambil lo ya. Ini udah capek Mas ya. Sinopsis FTV. Iya. Masa lo mau Nggak, tinggalin gini, Pak. kehidupan bergelimang harta lo tinggalin ke Jakarta lo nyopet. Iya. Apa titik apa yang lo? Gue harus ke Jakarta, gue harus berdikari, gue harus Betul. tunjukkan. Gini, jadi saya di Palangkaraya itu kayak merasa udah cukup lah. Ibaratnya kebandelan, cuman kerja jualan apa menuri, memadi. Cuman dapatnya berapa sih? Saya pengen mengadu nasib gimana sih? Menuri apa? Menuri itu jadi ada karet disadap. Oh, disadap. Yes. Menyadap karet. Yes. Manuri namanya. Menuri. Mamadi? Mamadi ada mamanya Sudianti. Di situ tetangganya Rusdi. Kebetulan Rusdi sekarang jualan takoyaki. Iya. Dan berjalan-jalan di pasar Hindu Raya. Di mana? Dan sekarang Pak Tati jadi Doraemon. Masa namanya nggak ada yang berhubungan? Malah nyambung ya. Ada di Malah Patati. nyambung yang ngomong ngaco malah Iya. nyambung ya. Akhirnya lo ke Jakarta. Lu jangan-jangan dari Palangkaraya merantau kabur dari Palangkaraya, jangan-jangan itu kotanya dicolong sama dia. Palangnya dicolong kali. Tinggal Karaya doang. Palangnya copot ya. Saya pengen ngadu nasib aja Pak. Oke. Saya pengen merasa laki-laki itu memang udahlah ngadu nasib aja lah. Naik apa dari Palangkaraya ke sini? Waktu itu saya naik truk. Di mana saya punya. Naik truk sampai Karya tuh lah, ya, Kalimantan. lu udah Indramayu. Laut. Jadi gini, Baru Jawa. Ini naik truk. saya ini orang susah Pak. Udah naik apa? Iya dong. Pakai orang susah. Iya. Naik apa? Jadi saya dari Banjarmasin naik perahu Pak. Dari Banjarmasin. Kata Palangkaraya. Jadi maksudnya dari Palangkaraya ke Banjarmasin gitu. Gini, saya nggak punya uang. Saya cuma membawa uang ada segitu. Bisa ini pertanyaan gampang, lo naik apa? Naik kapal. Iya. Kapal apa? Pengangkut barang. Oke. Kapal pengangkut barang yang gratis. Karena di situ ada orang-orang Melayu, orang Dari? Banjarmasin. Dari Banjarmasin ke Surabaya dulu. Dari Palangkaraya ke Banjarmasin? Kita naik itu jalan kaki.
Tadi Jauh. Tadi lo udah mau mulai naik truk. Naik truk udah benar. Naik truk. Harus bohong lagi. Ya, naik truk. Cerita tentang hidup aja bohong ya. Ya. Orang tadi udah ada ngomong awal naik truk. Saya naik truk. Naik truk. Saya naik truk ke Banjarmasin. Ya. Di Banjarmasin saya naik kapal lah, tapi nggak ada uang. Uang saya cuma sekitar 1.000 perak. 1.000 rupiah. Serius? Ya. Itu dari mana itu? Saya mencolong di bawah tanah karena Sejak kapan cacing nyimpen duit? Hah? baru sejak ini. Iya. Jadi saya capek banget. Saya akhirnya ada orang-orang daerah gitu, Pak. Saya ngomong sama orang daerah. Boleh nggak saya ikut? Siapa itu namanya? Namanya Risdo. Oke, Rizdo. Rizdo. Iya. Risdo. Saya bilang sama Risdo. Gak ada romanya ya? Nggak ada. Rido Rosma dong kalau. Beda. Ya. Rizdo. Boleh nggak saya naik? Jadi kapal itu gede, Pak. Jadi ada truk pisang. Saya boleh nggak numpang di sini deh? Karena kalau saya bayar itu sekitar 150.000 tiket itu. Saya nggak bisa. Oh boleh bang. Tapi maaf nih, di truk di dalam tulang pisang. Di sela-sela Rizdo. pisang. Di silang-silang saya ini truk ini saya, Lo nggak ketukar pisang lo? enggak. Bayangin Pak, Bapak bayangin. Saya berada di situ karena perjalanan kita kapal ke Surabaya itu sekitar jam 10 malam. Saya di dalam truk itu hampir sekitar 3 jam. Dari parkiran kapal itu. Karena kan belum jalan mereka. Oh. Akhirnya saya keluar Pak. Bapak ngelihat saya seperti tunas pisang waktu itu. Keluar-keluarnya Pak. 3 jam saya begini terus Pak. Tunas pisang. Gak ada tunas kelapa. Apalagi tuh pisang dikarbitin bisa jadi pohon pisang. Tapi nggak ada pohon pisang, nggak ada tunasnya. Nggak Yang ada. ada tunas tuh kelapa. Oh oke. Jadi Iya. pion pisang adanya apa Dia Pak? numbuh sendiri tuh anaknya. Jadilah labu. Aduh. Iya, iya. Nah, Ya akhirnya- pokok kayak begitu dah. Ya, akhirnya saya berangkat Sampailah ke Surabaya. Sampailah ke Surabaya. Berapa lama tuh dari 2 hari. 2 hari. makannya gimana tuh? Nah, Alhamdulillah pisang saya makanin terus Pak. Pisang saya makanin terus. Gimana? Namanya bertahan hidup kan ada Pisang pisang. beku. Sampai jadi ini. kurang pisang orang. Ya, namanya juga kita sudah mencari nafkah untuk Iya. ini kan. Bertahan hidup ya. Betul. Bertahan hidup. Akhirnya sampai di Surabaya saya merasa kayaknya di Surabaya ini belum ada duit. Jadi saya parkir lah di Surabaya. Oh, tukang parkir. Jadi tukang parkir, jadi misalkan truk Di masuk mananya ke tuh? kapal. Di itu Ampera, ada Tanjung Perak. Di laut dong itu. Siapa suka kau ikut. Ini rambutan, ini tahu, ini pisang, ini jaro, ini Abdel, pujangga hati. Cepet loh itu, Jin. Iya. Kita belum tentu bisa loh, Jo. Dia orangnya Hanya orang-orang yang nggak punya otak yang bisa begitu. Ini luar biasa loh itu. iya. Sebenarnya itu asal nggak malu aja bisa begitu. Tapi akhirnya lo jalan parkir. Nyari parkir apa segala macam, dapat duit 700.000 baru saya ke Jakarta. Apa dalam rangka apa ke Jakarta? Lo mau ngapain dalam Karena otak lo ya? tujuan saya cuma satu Pak. Apa? Gimana caranya bisa sukses di ibu kota? Ngapain? Semuanya kan saya lakukan, kekerasan, kekerjaman, kemunafikan. Yang penting saya buat bertahan hidup. Kayak lagu Enang Sule. Iya. Yang penting saya bertahan hidup. Oke. Saya ibaratnya, saya baru sampai aja di situ. Saya kira benar-benar keras di ibu kota, Pak. Saya baru sampai, Pak. Di stasiun Gambir, Pak. Lo naik kereta? Naik kereta. Di stasiun Gambir, ada warung terpal, Pak. Saya ingin berteduh di suasana hujan itu. Saya buka warung terpal, ada orang. Saya diteriakin maling. Memang ada roti di situ sih. Itu maling berarti. Wah, habis, Pak. Saya mah diajarin, Ditonjokin, ditonjokin di semuanya. Bis. Terus? Terus? Ya udah saya Polsek? Enggak, Polsek lagi? ini bukan di Pak Haryono? security. Pak Haryono? Enggak. Risdo. Enggak. Pak Tati? Gua enggak tahu. Mamadi? Rusdi. Enggak tahu siapa. Dua nama yang diomongin udah bener Pak. lo, Akhirnya Nah, awal di Jakarta kehidupan kamu di mana waktu itu? di jalan-jalan masih ada di Gambir, ada kadang di mana-mana. ya? Kok bisa ke Cawang-Uki? Jadi 2011 kalau nggak salah sudah di Cawang Uki itu 2011. Karena ada teman di Cawang rame tuh. Pokoknya nakal-nakal lah di Cawang itu kan. Jual-jual inilah barang obat-obatan Iya, betul. segala macam. Baru saya ketemu orang-orang yang menurut saya ketemu kriminal-kriminal segala Iya, macam iya. ngajarin saya buat bertahan hidup. Bapak tahu nggak? Di PGC saya megang di lapo-lapo yang pinggiran itu sekitar berapa meter Pak? Buat
parkir di situ. Dikasih siapa ya? Dikasih namanya Bang Tommy. Ada Tommy Ambon. Makasih Bang Tommy. Jadi dikasih dia lahan. Lo nyetor ke dia? Kadang nyetor, kadang enggak. Ibaratnya karena kan cuma lahan paling berapa? Dapat sehari paling 75.000. Cuman kan capek begitu-gitu. Baik deh ya malu ya. Baik. Almarhum sekarang. Dia enggak ada. Lo bunuh. Bukan, Pak. Itu kerja kerja. Enggak. Masa lapang gitu kan? Enggak dong, Iya, enggak iya. dong. Meninggal ibaratnya serangan jantung. Tapi orang-orang yang berjasa seperti Bang Tommy itu respect saya sama dia. Akhirnya itu yang ngekos itu? Lo ngekos di Cawang itu? belum masih di Pak. Jadi gini Pak, 2010 itu Pak. 11 tadi lo 2000 ngomong. kan saya belum merantaunya 2010. Oke, ya. Sampai 2011 itu baru di kosan itu kan. Iya, iya. Jadi masih ada tol Cawang Uki yang mau ke Bogor itu belum jadi Pak, masih renovasi. Jadi tapi renovasi. Itu udah jadi. Lagi Di bawahnya ini kan ada hutan dulu. Iya, iya. Kalau misalkan kita di lampu merah itu masih ada hutan. Di Sampai mana? sekarang di Cawang, di atasnya itu loh, flyover itu. Ini Cawang Uki, ini halte Uki, di depannya itu kan ada polsek, ada Iya. pos polisi. Hutan kota. Ini tengah-tengah di Gereja, bawah. gereja, Iya ada di bawah. gereja. Di dekat gereja GBB. Iya. Oh iya. KBB. AKBP. KBP. Pokoknya di situ kan ada hutan. Nah, saya tidur di situ dulu, Iya. ngambil nyari duit Iya, segala iya. macam, baru saya ngekos. Berapa kosnya? 300.000. Lantainya papan, temboknya tripek, atapnya kalian berdua. Atasnya kita, atapnya kita berdua. Itu akhirnya Nah Gina. 2014 saya ketemu stand up. 2014 Desember tanggal 29. Ketemu stand up. Stand up komedi Di mana tuh? di Jakarta Pusat. Jadi kalian teman-teman lu lucu di tongkrongan lu kenapa nggak ikut stand up sih? Lo datang ke sono. Datang Ebel ke situ. Ada siapa waktu itu yang pertama kali lo Bata Effendi. Bata. Iya. Adanya Ajis. Iya. Ngajarin, "Be, ini kamu dari mana?" Ajis 2000. Ajis 2000. Iya, Iya. dari situ. Aja stand up lah kata Ebel. Pengen tahu stand up. Nah, dari situ Ebel merasa seni stand up ini kayaknya bisa merubah hidup Ebel. Pas nih. Ini pas Kegemaran gue bohong bisa nih. Menceritakan tentang kebohongan. Aman nih. Keresahan. Ya. Iya. Kayaknya pas untuk meluapkan keresahan. meluangkan keresahan. Kayaknya Oke. asik nih orang ini katanya. Ah. Akhirnya disitulah muncul nama Ebel Cobra. Belajar seni stand up itu seperti apa, premis set up itu seperti apa. Terus belajar ketika habis di kompetisi itu seperti apa nantinya. Itu saya belajar di situ. Ketemu Cing Abdel kan, sama Pak Jarwo. Oh iya di Suca, Di Suca. Indosiar ya. Yes. Iya, iya. Ketemu di situ. Lo juara ya? Juara 3. Dia kenapa milih dia waktu juara 3 ya? Hebat loh, lolos gitu. Iya, Saya juga nggak tahu. Padahal saya cuma kayak gini doang. cukup. Ini dia Numpang mati. jadi ular kobra doang kan, Cing? Juara 3, juara 1 siapa waktu itu? Bang Oki. Oh, Oke, Oki DM. Oke, Palu. Oke Palu. Iya. Saya juga bingung waktu itu. Kenapa kok bisa juara ya? Padahal aku cuma seperti ini kataku. Itulah orang ini. Kita Apa nggak jangan-jangan kalian berdua sama kayak aku? Itu nama jalan hidup. Jalan Kita hidup, nggak tahu, saya nggak, benar. nggak disangka-sangka. Kalau Allah sudah memutuskan sesuatu, nah terjadilah. Nah sekarang dia udah nggak nyopet lagi, nggak Udah nggak kriminal tobat lagi. Umroh loh, Cing, dia. Berangkat umroh loh. Sama istri ya? Sama istri saya. Sama pas subuh. Kapan umroh waktu itu? Saya tepat waktu tanggalnya tuh nggak tahu. Kemana umrohnya? Ke Sukabumi. Mekah dong. Bukan umroh dong, piknik. Ke Selabintang. Mekah, ke Mekah, Madinah. Bener. Lo bisa ngeliat Ka'bah gak? Cing nih gini, Cing. Awal mula tuh aku takut, Cing, untuk umroh sama istri. Yang jangan, aku nggak mau, yang aku takut. Takut kenapa? Karena banyak banget dosa. Lu takut nanti di sana Dibalas. kejadian Di yang sana enggak gimana? gitu ya? Iya. Terus. Aku takut, aku yang Nggak hanya lu aja itu yang punya prasangka seperti itu. Banyak orang seperti itu juga. Nggak berangkat-berangkat. Iya, karena takut ya. Padahal di kagak sana- juga. Padahal di sana gimana? Wah, bayangin, Cing. Saya diuji. Gimana ya? Saya diuji di waktu tawaf nih. Ada orang di samping Tawaf saya. itu apa? Tapi apa? Pas apa? Tawaf itu pas kita pas sawal ya? Pas Sawal. sawal. Apa namanya? Pas sa'i. Sa'i, pas sa'i. Sa'i mat. Sawal apa sa'i? Sebelum sa'i. Pas tahu kita sebelum pas sa'i. umroh, Sebelum sa'i ya. sebelum sa'i kan? Itu ngapain tuh? Yang ngapain nih? Yang lo mutar jam- 7 kali itu. Ah, itu tawaf. Iya kan? 7 kali. Iya. Saya diuji pertama kali yang saya tidak mau kata saya. Ini pasti terjadi. Hah? Saya di samping saya ada orang berkebutuhan khusus sumbing. Namain Allah Umalabay, saya nggak kuat. Diuji nih, bayangin. Iya. Ya.
Putaran pertama saya masih kuat. Putaran pertama saya masih kuat. Gimana? Ujian, saya langsung, istri saya asal Bapak tahu berdua ya. Istri saya tarik tangan, jangan tertawa. Tidak sayang, tidak akan tertawa. Tidak. Putaran pertama di belakang saya ngikutin dengan suara-suara. Yang lu dengar seperti apa? Kayak gitu. Saya tidak mentertawakan, tapi ini ujian yang luar biasa sama saya. Betul. Yang dimana dulunya Ebel Cobra nih berteman sama orang-orang yang luar biasa. Katanya waktu sama Triton Muslim kan ada mutan-mutan begitu. Nah diujinya di situ. Tapi kamu mampu nggak menjalankan itu 7 putaran dengan nada-nada indah itu? Dan lu selalu deket sama orang itu. Pak, bayangin Pak, saya 2 putaran Pak. 2 putaran itu istri saya selalu lihat saya gini. Tahan. Saya selalu melihat dia. Yang itu, nada itu. Aduh, gimana ini? Saya bilang sama Ustadz, Pak Ustadz ini boleh saya tertawa tidak? Saya nggak kuat. Ustadz cuma bilang, kalau kamu tertawa, kita ulang dari awal. Iya. Kata Ustadz. Kata Ustadz. Iya. 3 putaran saya pinggir dulu, saya tertawa dulu dah. Ya Allah, saya salah deh. Saya ulang lagi deh. Alhamdulillah saya ulang aja dah. Saya bilang sama istri saya ulang ya nggak kuat aku. Ujian Allah itu luar biasa buat saya. Gimana saya dulu bilang sama istri saya, yang aku kan dulu bilang aku nggak kuat ya. Umroh tuh, tapi dikasih jalannya ya itu. Iya. Bayangin Pak, itu masih orang-orang yang luar biasa buat saya. Jadi saya belanja sekitar hampir 12 juta oleh-oleh. Oleh-oleh nih. 12 juta. 12 juta orang kaya waktu itu. Iya. 12 juta Pak. Apaan aja tuh? Sejadah, banyak parfum, habis itu kacang, apa segala macam sama Dolce Gabbana waktu itu nggak ada. Saya ngefans banget sama beliau tuh, hebat banget orangnya. Legend itu. Udah nih umroh Dolce. Lo beli oleh-oleh. Oleh-oleh, 12. Di mana nih? Madinah apa Mekah? Madinah. Madinah, oke. Istri saya bilang, Yang, sejadah nih, atas nama siapa lagi? Taruhlah di belanjaan sebanyak ini, taruh tuh. Nama Rusli Ramadan. Balik. Siapa? Rusli Ramadan. Itu siapa? Bang itu Batai Pendi. Oh. Namanya Batai Pendi, tapi saya Rusli Asmandi. Suka-suka saya. Saya suka-suka saya lah pokoknya namanya. Ya, oke. Iya, pokoknya suka-suka saya. Baliklah saya acing. Iya. Balik saya Pak Jawa. Wis, belanjaan mana nih? Hilang. Tang. Emang di mana itu? Depan banget, berapa detik doang. Di depan nih, depan gerbang. Lokasi di mana? Di Madinah di pintu 37. Oh, 337. Iya, Kan iya. di situ banyak banget jualan. Iya. Di situ naruh cuman berapa menit doang. Berapa 15 menit, Lenyap. 15 detik hilang. 12 juta. 12 juta hilang. Barang-barang. Parfum, apa segala macam hilang. Istri saya datang, kenapa? Hilang. Gimana ya kata gua? Cuman satu kata-kata istri gua. Lu dulu ngapain? Copet, jambret. Ya udahlah. Inilah dibalasnya seperti ini. Lo nggak balas lagi? Lo nyopet lagi? Ya apa? Hari lo nungguin aja. Di pintu 338 lo tungguin. Lo hilang di 337. Ada niatan sih ada. Nggak ketemu bareng-bareng Gak akhirnya. dapat ketemu. Kata-kata istriku udah yang. Nggak ada habis-habisnya. Iya betul. Akhirnya lo beliin nggak? Batai Pendi. Lo gantiin nggak? Ya Batai Pendi kan masih ada di situ ya. Masih alhamdulillah dapat 2 biji. Dapat 2 sejadah istri saya. Tapi bayangin Cing. 2 hari kan saya di Madinah. Pagi-pagi istri saya datang ke hotel. Yang, aku dikasih emas sama orang Arab. Kenapa kataku? Tadi pagi aku mau lihat-lihat emas. Tiba-tiba aku ngeliat di depan itu ada emas. Kutungguin. Terus orang Arab itu datang. Istri saya bisa bahasa Inggris kan. Ini toko apa? Di toko yang 337 kan. Ebel dekat banget kan. Iya. Dekat itu kan depan itu emas. Nah jadi istri saya ketemu emas. Terus kata saya, kenapa disuruh ambil ini? Nggak tahu disuruh dia. Lo bayangin, kok di Tuhan gimana sih? Tuhan tuh sudah ngasih ujian, teng. Tapi dikasih lagi rezeki ini. Ada sekitar 20 gram, Cing. Dikasih orang Arab tuh bini saya. Sadar kali lu jambret kali. Iya. Ini kan bini saya. Ya bini lo kali jambret. Bini saya. Siapa tahu. Mana ada. Orang bini saya pakai jilbab begitu. Ya nggak tentu juga. Ya kebetulan waktu itu pakai jilbab saya. Gua nggak mau pulang 17 juta hilang. Nggak kayak gitu kan. Kan diganti sama Allah ya. Iya Itu kalau diganti. ikhlas. Itu syaratnya. Mana sih Tuhan ini luar biasa. Apa disangka-sangka.
seorang Ebel langsung dibalas dengan yang nilainya mungkin lebih dari 12 juta. Iya. Pak, emang lo percaya? Hah? Percaya ini? Lo kayak terbawa banget sih, Pak. Hah? Kita kan nanggepinnya biasa aja, Pak. Gimana kalau kita umroh bareng kita biar kasih tahu dah di depan masjid itu. Ntar barang-barang gue hilang semua Iya, lagi. iya. Tapi itu ya ada Luar momen-momen biasa, tertentu lah ya. di sana. Iya, jadi lo Ini si merasakan. Ebel, Apa? dia suka bikin yel-yel gitu, Cing. Di umrah bikin. Iya dong. Beribadah Siapa dong. tahu lo pas Wah, lagi jalan di bis, ayo kita Iya. yel-yel gitu. Beribadah kadang saya. Enggak. Hati gelisah bersama-sama ketika di bis Bis. itu Ya. melihat padang pasir berirama. Ada unta. Enggak ada hutan mana? Lo enggak ngeliat unta kan? Nggak ada sih. Ini di ya. mana. Mundur lagi. Mundur lagi. Kemana unta itu? Udah enggak ada, gue juga bingung. Kenapa ya? Enggak ada unta ya? Kita ada, ada lihat. Ada. Nggak ada. Ada. Ini. Di padang pasir. Udah enggak Pas ada lewat ya. tol. Emang udah mencoba. Lo tol mana? Lo Cikampek kali ya tolnya. Saya ke Gunung Uhuy. Oh, Itu. spontan. Uhud. Spontan nongol-nongol kali. Iya. nongol. Saya ke gunung itu, kan ada padang pasir itu kan. Ya. Mana untanya nggak ada. Enggak ada emang yang enggak ngeliat unta di situ. Kenapa Kurma lo ke kebun kurma enggak? Oh, ke kebun kurma, Cing. Alhamdulillah diomelin saya, Cing. Apa lagi? Emang kejadian apa Kan lagi? makan katanya boleh, makan sepuasnya. Saya ambil semua. Ini, silakan ini. Boleh dibawa pulang, nyobain di Itu situ bukan boleh. nyobain, itu ngejarah. Bini saya udah geleng-geleng. Aduh. Coba bikin itu yel-yel buat ini. Buat Kopaja sama Jarwo. Tahu nggak? Gerakannya. Tahu nggak singkatannya? Tahu lah, Apa? kosannya Pak Jarwo. Nah, iya. Ya, coba. Kok pajakannya, Pak? Kita ikut Emang ya. gerakan gue ikutin Kita lu. gerakannya ikutin ya. Siap? Di mana nih maunya? Babe di mana? Babe situ. sini, ya. Ya dah. Encing situ ya. Ya. Kopaja. Ya. Kosannya Pak Jarwo. Ya, Iya. ya, ya, oke. Gerakannya gimana? Hahaha. Hahaha. Tangan kanannya. Ah. Hihihi. Ya kita seretak dulu ya bareng-bareng oke, ya. oke, Belajar oke. dulu ya bareng-bareng ya. Ya. Bahasan ya. Ya. Agak diikutin ya nadanya. Oke. Oke, siap. Ya. Hahaha. Hahaha. Hihihi. Hihihi. Hahaha. Hahaha. Kopaja. Kopaja. Kosannya Pak Jarwo datang dong ke sini. Jangan panjang-panjang, Mas. Saya juga lagi mikir. Saya lagi mikir juga ini. Ya, gimana? Bukannya pasang panjang. Saya lagi mikir juga. Sabar dulu ya. Kopaja. Kosan Pak Iya, Jarwo. sabar dulu. Saya dulu deh. Ya. Sabar dulu. Iya, iya. Ya. Udah kata-katanya dulu deh. Siap. Hahaha. Hihihi. Kosan. Enggak Tadi ada oh. Sabar dulu. Sabar dulu. Iya, sabar dulu. Jangan dulu nih, ngomong dulu dah. Aku dulu, bentar ya, aku dulu ya. Iya. Ya. Hihihi, Kopaja. Kopaja. Tadi ada ho-nya tadi. Oh. Apa po? Oh, ya. Enggak, Masa ho. Kopaja? Enggak. Oh. Aduh, ya Allah. Aduh, ini. Aduh, sabarlah. Ntar dulu nih. Ya, oke. Saya mau aja. Ya. Ini mau selesai nggak nih? Ya. Ya, makanya nih. Ya. Hahaha. Hahaha. Hihihi. Hihihi. Oh. Kopaja. Kopaja. Ini kosannya Pak Jarwo. Ini kosannya Pak Jarwo. Harganya murah, Harganya murah, tempatnya enak. tempatnya enak. Kira nggak berbeda. Waduh. Terima kasih. Bel, thank you, Bel. Saya pulang kampung dulu ya, Pak ya. Iya, iya, Siap, iya. siap. Pulang kampung ya. Saya Sakti jaga lagi ya. 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 Salam salam ya sampai sini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sukses ya di kampungnya. Ebel. Waduh.
buat hibur kita lumayan juga sih Bel ya, Pak RT Ini ya. aus nih beli pesan apa kek? Oke, mau apa Pak RT? Pakai golek aja golek. Apa? Mainan. Iya, apa es krim mainan? kayak es krim. Oke. Nah. Dompet saya mana? Udah pakai duit gua aja deh. Wah, dompet gua mana? Pasti pemirsa udah nebak.